Begitu. Ini orang-orang nggak benar nih. Jadi memang KPU kan saya mengatakan, riset sudah bilang Jokowi itu mengendalikan KPU, Polri, pokoknya ini yang segala macam dan juga DPR. Nah ini KPU nih orang-orang yang dapat duit dari Jokowi atau menyalahgunakan MK sama lah udahlah. Jadi udahlah ini warisan Jokowi yang tanpa sadar atau mereka merasa yakin nggak apa-apa, itu yang dirusaknya Jokowi kan merusak apa? Life values, ya. Nilai-nilai hidup yang dirusak, bahwa kalau pejabat itu nggak apa-apa menggunakan uang untuk hal-hal yang nggak wajar dan tidak layak atau tidak pantas. Tapi dianggap biasa. Dianggap nggak apa-apa itu, jadi berkuasa. Ya. Karena Jokowi nilai hidupnya. Kenapa dia memilih berkuasa? Karena urusannya materi dan kenikmatan hidup duniawi. Nah ini seorang KPU kan di bawah oleh Jokowi seperti itu. Jadi nggak heran. Nah sikat aja kalau saya bilang. Ya. Suruh ketemu sama kita Uiwot nantang dia lah. Apa dasar Anda pakai jangan ngarang-ngarang udahlah. Pakai jet pribadi atau kita tanya KPK gimana ya? Gitu. Udahlah. Kalau yang nggak benar nih. Tapi KPK sekarang katanya udah mulai galak. Ya mudah-mudahan kita lihat aja, kita lihat bukan omongannya, kita lihat hasil kerjanya atau langkah aksi yang dilakukannya, apakah sejalan dengan nilai-nilai veritas, probitas, justisia. Jadi untuk KPU bikin lagi lah sensi biar Anda di drop. Saya akan mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Prabowo dan di reshuffle tuh orang KPU kayak begini. Ini KPU pusat ya? Iya. Bikin malu aja. Oke lu nggak, aduh, ini kere mental kere mau gak balik begini. Jadi kalau kekuasaan itu untuk dirinya sendiri ya persis kayak Jokowi, buntutnya apa? Materi. Jadi kalau saya lihat dari abang sering bilang ya karena udah dibiasakan seperti itu. Jadi sekarang ini terjadilah yang namanya membenarkan yang biasa. Kalau seharusnya kita harus membiasakan yang benar, itu bang ya? Iya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel Watch yang seru ini bang. Sebelah saya tokoh bang Taufik Baudin yang selalu tampil menggelegar ya, dan kita di Watch selalu menyampaikan hal yang bersifat veritas, probitas, justisia. Jadi pada kali ini bang, kita akan menyoroti tentang adanya para pejabat KPU yang menggunakan private jet untuk berkunjung katanya ke daerah-daerah tertinggal. Tapi ternyata ada bukti bahwa itu pesawat itu ke Bali dan ke luar negeri, Pak. Iya. Gimana Bang, menurut Abang? Jadi saya ngomong sederhananya, ini kejadian baru setelah eranya Jokowi. Ya. Presiden-presiden sebelumnya nggak ada, dan ini memaksa atau menambah beban Presiden kita Prabowo untuk ngebenerin warisan-warisan begitu. Ini orang-orang nggak benar nih. Jadi memang KPU kan saya mengatakan, riset sudah bilang Jokowi itu mengendalikan KPU, Polri, pokoknya ini yang segala macam dan juga DPR. Nah ini KPU nih orang-orang yang dapat duit dari Jokowi atau menyalahgunakan MK sama lah udahlah. Jadi udahlah ini warisan Jokowi yang tanpa sadar atau mereka merasa yakin nggak apa-apa, itu yang dirusaknya Jokowi kan merusak apa? Life values, ya. Nilai-nilai hidup yang dirusak, bahwa kalau pejabat itu nggak apa-apa menggunakan uang untuk hal-hal yang nggak wajar dan tidak layak atau tidak pantas. Tapi dianggap biasa. Dianggap nggak apa-apa itu, jadi berkuasa. Ya. Karena Jokowi nilai hidupnya. Kenapa dia memilih berkuasa? Karena urusannya materi dan kenikmatan hidup duniawi. Nah ini seorang KPU kan di bawah oleh Jokowi untuk seperti itu. Jadi nggak heran. Nah sikat aja kalau saya bilang. Ya. Suruh ketemu sama kita Uiwot nantang dia lah. Apa dasar Anda pakai jangan ngarang-ngarang udahlah. Pakai jet pribadi atau kita tanya KPK gimana ya? Gitu. Udahlah. Kalau yang nggak benar nih. Tapi KPK sekarang katanya udah mulai galak. Ya mudah-mudahan kita lihat aja, kita lihat bukan omongannya, kita lihat hasil kerjanya atau langkah aksi yang dilakukannya, apakah sejalan dengan nilai-nilai veritas, probitas, justisia. Jadi untuk KPU
bikin lagi lah sensi biar Anda di drop. Saya akan mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Prabowo dan di reshuffle tuh orang KPU kayak begini. Ini KPU pusat ya? Iya. Bikin malu aja. Oke lu nggak, aduh, ini kere mental kere mau gak balik begini. Jadi kalau kekuasaan itu untuk dirinya sendiri ya persis kayak Jokowi. Buntutnya apa? Materi. Jadi kalau saya lihat dari Bang, abang sering bilang ya karena udah dibiasakan seperti itu. Jadi sekarang ini terjadilah yang namanya membenarkan yang biasa. Kalau seharusnya kita harus membiasakan yang benar, itu Bang ya? Iya harus. Ada Jokowi yang merusaknya di sini. Jadi apa yang dirusak? Life value, nilai-nilai hidup dari pejabat itu yang dirusak. Jadi korupsi nggak apa-apa. Yang namanya KKN, kolusi dan nepotisme itu nggak apa-apa. Jokowi mau ngeliat dari mana? 3 ada korupsinya jelas. OCCR aja bilang dia nomor 2 atau nomor 3. Kolusinya, pengendalian macam-macam itu. Nepotisme jelas, udah nggak jelas lagi. Anaknya pun nipu lagi, sekolahnya nggak jelas, SMA aja nggak lulus, sama kayak bapaknya. Jadi samalah. Ya nipu-nipu itulah apa mulai dari aja muka kita sih berharap agar kasus-kasus yang ijazah itu segera dituntaskan Bang ya. Iya dia angkat lah. Ini ijazah dia ketahuan ternyata di Uber. Sekarang makin banyak nih Bang yang tadinya mendukung dia sekarang mulai bergeser, mulai sadar. Termasuk yang di luar negeri ya, di Sydney itu. Iya. Ya nggak benar kan kursus bukan sekolah. Jadi saya cuma saran Anda yang kebetulan menyaksikan ini, saya hanya menyarankan kalau pakai boleh, nggak urusan Anda. Kalau saya ini dari soft skill ya, kalau kita mau menilai orang pejabat benar nggak benar itu apa? Nilai-nilai hidup yang dia pakai, life values-nya kayak apa? Kalau si Jokowi life value-nya transaksional, gua dapat apa? Beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo akan kelihatan, saya kenal betul beliau. Korupsi bakal diajar habis. Dan dia tidak korupsi, dia tidak jual, dia bukan memanfaatkan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dengan transaksional. Pak Prabowo nggak kelas itu, bukannya Jokowi. Jadi saya kadang merenung, barangkali memang Allah Tuhan ini memberi bangsa ini pelajaran dan mudah-mudahan menjadikan Jokowi sebagai contoh soal buat bangsa ini, buat generasi mendatang bahwa kita pernah kena musibah punya presiden yang kayak begitu, bahkan sampai mantan presiden pun begitu, yang akhirnya mudah-mudahan insya Allah dikerangkeng. Nah itu berarti dia jadi akan menjadi presiden yang pertama dikerangkeng Bang. Iya, korupsinya jelas, KKN-nya jelas banget. Satu lagi Bang, mungkin sebagai